Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji, segala syukur marilah kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan ma'unatullah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita mampu, dan dengan rahmat Allah kita mampu menghadiri dan sholat berjamaah di Masjid Ki Bagus Hatikusumo ini dengan kondisi dan keadaan sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan agung Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di hari tidak ada syafaat kecuali syafaat yang Allah izinkan, terutama syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang ma'unatullah, ya, pertolongan Allah yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang sudah benar-benar membutuhkan. Semua pertolongan Allah baik diberikan kepada para nabi, para rasul, aulia Allah, dan hamba-hambanya Allah secara umum, itu dengan satu kata kunci, yaitu biidznillah, atas izin Allah. Kita ambil contoh pada kasus mukjizat. Mukjizatullah, mukjizatnya Allah itu Allah berikan tidak ke semua nabi, ya. Mukjizatnya Allah itu tidak diberikan kepada sembarang orang maksudnya, tapi khusus kepada para nabi yang Allah berikan, yaitu mukjizat. Mukjizat ini fungsinya adalah untuk menegaskan nubuwah dari para anbiya atau dari para nabi Allah. Jadi menegaskan sehingga benar-benar ini adalah utusan Allah, benar-benar ini adalah risalahnya Allah, sehingga nabi dan rasul itu mendapatkan mukjizat dari Allah untuk membuktikan dan menguatkan argumen, menguatkan bahwasanya ini adalah benar-benar dari Allah Azza wa Jalla. Misalnya kita ambil contoh, Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan izin Allah Nabi Sulaiman itu mampu memerintahkan angin, sehingga angin itu membawa Nabi Sulaiman kemana dia kehendaki. Ada satu gejolak dalam jiwa. Benarkah pada waktu itu wujudnya itu benar-benar angin, atau ada teknologi yang sangat canggih di masa itu yang memanfaatkan angin, ya, sebagaimana sekarang kita lihat pesawat. Nah, atau di masa kini misalnya, dulu ada namanya mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah izinkan sehingga api itu tidak mampu membakar. Hari ini kita melihat teknologi itu dibuat oleh manusia secara umum, terutama dipakai oleh damkar, sehingga tidak terlalu terasa panas ketika berada di area api. Nek suwi-suwi ya kobong, tapi kalau dalam jangka waktu berapa menit itu masih kuat, masih aman. Nah, teknologi hari ini itu kita bisa simpulkan dan bisa
bahwa bisa jadi teknologi hari ini itu adalah copy paste dari apa yang ada di kitab-kitab, baik itu kitabnya Yahudi, kitab Nasrani atau Al-Quran. Karena semua itu Allah berikan gambaran ilmu tentang teknologi yang bisa jadi di masa dulu itu dianggap seperti sihir, tapi pada masa hari ini dianggap seperti teknologi. Atau dulu mungkin dinamakan mukjizat, tetapi hari ini bisa jadi di copy paste menjadi teknologi. Kalau orang India itu menyebut teknologi ya, mana ya. Nah, contoh misalnya membelah laut untuk membangun namanya jembatan Suramadu itu membutuhkan pondasi di dalamnya. Tidak mungkin pondasi itu dibangun tanpa membelah laut atau menyingkirkan air-air yang ada di sekitar yang akan dibuat pondasi. Itu bagian daripada teknologi ya. Sekarang Suramadu itu miring, Pak Tik. Kemiringannya itu berapa derajat itu sekarang? Alhamdulillah, kalau nggak miring berdiri dia tidak bisa dilewati ya. Ini miring bisa dilewati. Niku namanya teknologi ya. Nah, kembali kepada hari ini kita melihatnya. Misalnya teknologi angin di masa atau mukjizat yang mampu angin tadi itu yang di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Hari ini kita melihat pesawat terbang yang pasti itu menggunakan angin sebagai pendorongnya. Nah, ini digunakan angin itu untuk terbang. Nah, hari ini kita melihat lagi misalnya teknologi yang dulu sepertinya mustahil, yaitu Nabi Isa alaihissalam misalnya lahir tanpa seorang ayah ya, tanpa seorang bapak. Hari ini kita melihat ada namanya teknologi bayi tabung. Tanpa proses pembuahan atau pembuahan yang ada di dalam rahim seorang ibu, di luar rahim tapi menggunakan teknologi, sehingga seakan-akan kalau di masa dahulu ini seperti sihir, ini seperti sesuatu yang khariqul adah. Di masa kini kita melihat itu tidak lagi mustahil, itu teknologi. Nah, banyak sekali hal-hal yang dulu merupakan mukjizat di masa lalu yang hari ini ketika kita melihat di masa kini menjadi teknologi. Nah, Al-Quran, kalau mukjizat Al-Quran ya, itu berbeda. Al-Quran ini ditantang umat kafir Quraisy pada masa dulu untuk membuat satu Al-Quran penuh, gak ono sing iso. Satu surat ndak ada yang bisa, satu ayat ndak ada yang bisa. Sampai sekarang orang yang mampu atau memiliki ilmu balaghah, ilmu kesusastraan yang tinggi di masa kini dengan teknologi apapun, ChatGPT dan sebagainya, bahkan ChatGPT itu jujur, dia tidak bisa membuat Al-Quran. Kalau disuruh mengganti ayat-ayat Bible ya, atau Injil, dia masih bisa mengarang-arang. Tapi kalau Al-Quran, dia mengatakan tidak mampu membuat semisal Al-Quran. Bahkan teknologi di zaman sekarang aja tidak sanggup meniru mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hatta kapanpun, sampai kapanpun, Al-Quran tidak mungkin bisa ditiru oleh teknologi AI secanggih apapun. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mukjizat Nabi yang lain bisa ditiru, meskipun kemampuan dan dayanya itu tidak seperti mukjizat ya, tapi bisa ditiru oleh teknologi zaman sekarang. Atau ambil contoh semuanya, semua yang dimiliki oleh para nabi di zaman dulu itu sudah ada replikanya di zaman sekarang. Misalnya
Yang memang yang agak susah itu yang ini apa namanya untanya Nabi Soleh itu, yang dari batu itu yang agak susah. Tapi bisa nggak misalnya dari ini, Saman pernah dengar nggak, pernah lihat nggak, tahu angon kambing ya? Kambing itu kalau di kandang, kambing betina, wis pokoknya pernah ada kambing jantan di situ. Nanti kambing betina terutama kambing sing gewampang mana itu, itu mau meper di situ nanti bisa seakan-akan ada pembuahan di situ. Iku nek sampean gak percaya sampean coba ngangon kambing. Ya Pak dia. Gewampang yo. Gampang itunya. Pernah Pak Dek ya? Sing wedhus tiba-tiba terus dhek kok rano pelanangane kok iso meteng. Itu bukan teknologi ya, itu alam ya. Ada lagi enggak? Banyak ya, bisa kita eksplorasi di lain waktu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.